Halo adik-adik semua, kali ini bersama saya Naomi Simangunsong, kita akan membahas mengapa sih kita harus belajar. Nah, harapannya melalui pemaparan kali ini adik-adik semua bisa termotivasi untuk belajar dan menambah semangatnya untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya. Nah, sekarang kakak mau tanya, kenapa adik-adik semua pada belajar? Mungkin ada yang menjawab karena disuruh orang tua, atau karena butuh pengakuan dari orang lain, atau karena teman-teman yang lain juga belajar kak, jadi saya ikut-ikutan aja belajar. Atau ada juga yang mungkin menjawab karena belajar itu menyenangkan kak, atau karena passion atau tertarik akan sesuatu hal, makanya dia belajar. Nah, sekarang dari semua jawaban itu, kita harus tahu nih sebenarnya motivasi dasar kita itu apa. Apa motivasi kita untuk belajar? Nah, motivasi itu adalah alasan yang mendasari semua perilaku. Jadi motivasi kita untuk belajar adalah alasan yang mendasari kita untuk belajar. Ada dua motivasi yang sebagian besar menjadi motivasi kita untuk belajar. Yang pertama, untuk menghindari penderitaan. Yang kedua, untuk mencari kebahagiaan. Nah, mungkin tadi adik-adik yang menjawab karena disuruh orang tua atau karena teman-teman yang lain juga belajar. Nah, itu berarti adik-adik belajar karena terpaksa, karena ada yang memaksa kita untuk belajar, misalnya orang tua atau teman-teman atau orang lain. Nah, dengan demikian berarti kita belajar bukan atas kemauan kita sendiri. Kita belajar untuk menghindari penderitaan, mungkin untuk menghindari dimarahin orang tua atau menghindari diejek teman bodoh dan lain-lain. Nah, tapi untuk adik-adik yang tadi belajar karena belajar itu menyenangkan atau karena dia akan tertarik akan sesuatu hal, berarti dia belajar untuk mencari kebahagiaan. Dia belajar karena menurut dia itu menyenangkan, dia belajar karena kemauan dia sendiri. Karena itu, motivasi yang dia miliki untuk belajar adalah untuk mencari kebahagiaan. Nah, sekarang adik-adik semua, kira-kira udah tahu nggak ya apa motivasinya untuk belajar? Apakah untuk menghindari penderitaan atau mencari kebahagiaan? Harusnya dari jawaban yang tadi adik-adik semua udah tahu ya motivasinya. Adik-adik, motivasi sangatlah penting. Karena itu kita harus tahu sebenarnya apa sih motivasi kita untuk belajar. Karena apa? Karena tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan akan memberikan kepuasan yang lebih dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Jadi, kalau kita melakukan belajar karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan, biasanya kita akan lebih puas, kita akan lebih senang sama belajar yang kita lakukan daripada untuk menghindari penderitaan. Nah, karena itu untuk adik-adik yang mungkin masih malas belajar, mungkin motivasinya untuk belajar masih lebih ke menghindari penderitaan daripada untuk mencari kebahagiaan. Karena itu adik-adik motivasinya perlu diubah ya dari sekarang. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa belajar untuk menghindari penderitaan itu sama dengan harus belajar. Ada suatu keharusan, ada suatu keterpaksaan dari kita untuk belajar. Sedangkan belajar untuk mendapatkan kebahagiaan itu sama dengan mau belajar. Ada kemauan dari diri kita sendiri, ada keinginan dari kita sendiri. Nah, karena itu harus belajar itu artinya beban. Kita lebih terbebani untuk belajar, sedangkan mau belajar kita lebih menikmati proses kita untuk belajar. Nah, setelah kita mengetahui apa motivasi kita belajar, nah mungkin kita bertanya, apa sih memang pentingnya pendidikan itu? Menurut Kofi Annan, pengetahuan adalah kekuatan, informasi yang membebaskan. Pendidikan adalah premis kemajuan di setiap masyarakat dan di setiap keluarga. Karena itu, sekarang kita bahas kenapa pendidikan ini menjadi penting. Pendidikan penting karena yang pertama, pendidikan itu adalah kebutuhan untuk menuntut ilmu. Masih banyak orang di antara kita atau orang di luar sana yang menganggap bahwa pendidikan itu adalah suatu keterpaksaan. Kita terpaksa untuk belajar karena dunia menuntut kita untuk belajar, atau kita masih merasa bahwa pendidikan ini adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang wajar dilakukan oleh manusia. Padahal, pendidikan sebenarnya adalah kebutuhan untuk kita sendiri, kebutuhan untuk diri kita dalam menghadapi masa depan kita, kebutuhan untuk menghadapi dunia pekerjaan, kebutuhan untuk mencukupi kehidupan kita di masa depan. Sedangkan yang kedua, pendidikan menjadi penting
Untuk apa? Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi, kita sebagai manusia, kita memiliki sumber daya yang diperlukan untuk orang lain, untuk suatu pekerjaan. Nah, apakah kita manusia dengan sumber daya manusia yang berkualitas? Apakah kita memiliki sumber daya yang bagus? Nah, untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas pada diri kita memerlukan pendidikan yang berkualitas juga. Karena itu, pendidikan penting untuk meningkatkan sumber daya manusia kita dan meningkatkan kualitas diri kita. Kita memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun negara yang lebih baik, untuk membanggakan orang tua atau membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi ingat ya bahwa pendidikan itu penting karena merupakan kebutuhan dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, untuk meraih pendidikan yang berkualitas itu kita harus belajar. Mengapa? Yang pertama, kita harus belajar karena dengan belajar kita akan mencari tahu apa sih passion kita, apa sih kesukaan kita. Kita jadi tahu apa yang kita sukai dan dengan demikian kita jadi dapat menentukan arah dan tujuan hidup kita selanjutnya. Nah, yang kedua, kenapa kita harus belajar? Untuk memperluas minat kita. Karena selain menemukan hal yang kita sukai, kita jadi mempelajari hal-hal menarik yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Nah, dengan begitu kita dapat memperkaya pengetahuan kita dan meningkatkan skill atau keahlian kita. Yang ketiga, mengapa kita harus belajar? Untuk meningkatkan kualifikasi diri. Jadi, setelah kita mengetahui tujuan dan minat kita pun mulai belajar dan memperkaya diri kita dengan pengetahuan. Dengan demikian, kita menjadi individu yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kita dapat digunakan untuk suatu pekerjaan, kita dapat digunakan untuk membantu banyak orang. Karena itu, belajar sangat penting. Lalu, setelah belajar, bagaimana? Nah, setelah kita memperoleh pendidikan melalui belajar, kita pun mengetahui passion dan minat kita. Kemudian kita mengasah keterampilan yang kita minati. Maka setelah itu, kita menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Setelah kita menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kita pun akan memperoleh pekerjaan yang layak, pekerjaan yang dapat membantu perekonomian kita. Nah, setelah kita dapat pekerjaan yang layak, hidup kita pun menjadi berkualitas. Kebutuhan kita tercukupi, kita dapat membantu orang lain, kita dapat memberikan kontribusi untuk tempat tinggal kita dan negara. Nah, setelah mengetahui pentingnya pendidikan, mungkin ada yang bertanya, Kak, pendidikan itu pentingnya sampai kapan? Apakah SD sampai SMA saja cukup? Perlu kuliah nggak ya? Nah, sekarang kita tahu dulu ya apa pengertian kuliah. Kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di mana seseorang telah menentukan pilihan jurusan. Jadi, di SD sampai SMA kita akan mempelajari hal-hal umum, hal-hal dasar yang perlu kita ketahui seluruhnya. Sedangkan di kuliah kita akan lebih berfokus kepada minat kita, kepada pilihan kita, kepada hal-hal yang ingin kita lakukan di masa depan, kepada hal-hal yang ingin kita kerjakan di masa depan. Karena itu kuliah perlu dong. Nah, kuliah itu gimana, Kak? Jadi, kuliah itu ada banyak pilihan kuliah yang bisa kita pilih di masa depan nanti. Ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan kedinasan. Perguruan tinggi negeri atau PTN tuh contohnya tempat kakak sekarang belajar dan teman-teman kakak di tim KKN ini. Misalnya Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta, atau Universitas Indonesia UI yang ada di Jakarta, Universitas Sumatera Utara yang ada di Medan, Universitas Brawijaya yang ada di Malang, dan ada banyak lagi universitas-universitas lain di negara kita Indonesia, bahkan di luar negeri. Kemudian perguruan tinggi swasta seperti Presiden University, Universitas Prima, Universitas Metodis, dan lain-lain. Kemudian ada sekolah kedinasan yang diberikan pemerintah kepada kita. Jadi kalau kita sekolah di sini, kita akan memperoleh ikatan dinas. Jadi kita setelah lulus kuliah, kita akan bekerja sesuai dengan penempatan pemerintah. Contohnya ada STAN, ada STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, ada polisi, ada militer, dan lain-lain. Pokoknya kuliah itu ada banyak pilihan. Bahkan selain yang 3 ini masih banyak sekolah lainnya di luar sana. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kenapa sih kita perlu kuliah? Yang pertama, dengan kuliah kita belajar sesuai minat dan pilihan kita. Jadi melalui kuliah kita akan memilih sekolah mana yang sesuai dengan passion, dengan hal yang kita sukai dan dengan minat kita. Yang kedua,
Kuliah akan membantu persiapan menghadapi dunia kerja. Di kuliah, kita lebih sering dihadapkan dengan kehidupan bekerja dalam tim, organisasi, dan kegiatan-kegiatan yang lebih menyesuaikan dengan kehidupan kerja kita di masa depan nanti. Yang ketiga, dengan kuliah kita akan memperoleh gelar. Jadi setelah kita berhasil melalui pendidikan di kuliah, kita akan memperoleh gelar yang menunjukkan potensi kita di hadapan publik. Jadi dengan gelar di nama kita mungkin publik akan paham nih atau akan kenal, oh dia pasti orangnya bisa seperti ini, orangnya pintar seperti ini dan lain-lain. Nah yang terakhir, dengan kuliah kita dapat memperluas koneksi kita. Di kuliah kita akan sering bertemu dengan teman-teman di luar, baik di luar maupun di dalam lingkungan kuliah melalui berbagai kegiatan. Dengan kesempatan ini kita akan memperluas koneksi kita untuk mencari tahu tentang banyak hal dari mereka. Nah, menurut survei pada tahun 2017, terdapat 122 perguruan tinggi negeri, 3.136 perguruan tinggi swasta, 186 sekolah kelembagaan negara atau kedinasan, dan masih lebih dari 1.000 sekolah lain-lain. Karena itu, gak ada alasan untuk kita tidak kuliah, karena kita memiliki banyak peluang, kita memiliki banyak pilihan untuk melanjutkan pendidikan kita ke kuliah, untuk memilih sekolah mana yang sesuai dengan minat, dengan passion, dengan hal-hal yang kita sukai untuk pekerjaan kita di masa depan. Nah, sekarang setelah adik-adik semua tahu tentang pentingnya pendidikan, tentang perlunya kuliah, nah mungkin sekarang adik-adik udah semangat ya, udah tambah semangat untuk belajar. Tapi mungkin masih ada yang mengeluh tentang proses belajarnya, mungkin ada yang ngantuk-ngantuk, atau ada yang malas, atau ada yang pengen main. Nah, di sesi ini kakak akan memberikan beberapa tips yang dapat membantu adik-adik semua supaya semangat belajarnya lebih tambah lagi, lebih semangat lagi belajar. Nah, tipsnya adalah make a plan, buat perencanaan. Jadi kita menyusun perencanaan kita untuk belajar. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan membuat agenda belajar. Seperti kita membuat roster harian, Senin sampai Minggu, jam-jamnya, dari jam segini sampai jam segini aku mau belajar apa. Tapi nggak melulu soal belajar, kita juga bisa mencantumkan jadwal kita bermain atau jadwal kita tidur di roster tersebut, di agenda belajar tersebut. Jadi kita menyesuaikan ya dengan kemauan kita, dengan kemampuan diri kita. Untuk belajarnya jangan terlalu dipaksa harus 10 jam satu hari, enggak. Kita juga harus ingat kita perlu bermain, kita perlu belajar. Nah, yang kedua, menentukan gaya belajar. Mungkin dari adik-adik semua ada yang gaya belajarnya itu lebih suka belajar pagi-pagi saat jam 4 pagi. Bangun pagi, kalau belajar saya lebih masuk pelajarannya daripada kalau siang-siang atau malam-malam. Atau ada juga yang lebih suka malam-malam, lebih ngerti. Nah, atau ada juga adik-adik yang sukanya belajar sendirian, gak suka belajar sama teman-teman. Kalau sendiri saya lebih paham, baru setelah itu saya belajar sama teman-teman atau diskusi. Atau ada yang baru ngertinya tunggu diskusi dulu sama teman-teman, sama guru atau orang tua. Nah, kita harus tahu dulu ya gimana gaya belajar kita. Dengan begitu kita bisa lebih semangat lagi, kita bisa buat perencanaan kita mau belajar bagaimana. Nah, yang ketiga, ingat istirahat yang cukup, karena dengan istirahat yang cukup badan kita lebih sehat. Dengan badan kita lebih sehat, otak kita yang lebih sehat, kita lebih menerima pelajaran dengan baik, kita lebih mampu memahami pelajaran dengan baik. Nah, yang keempat, hindari gangguan. Misalnya adik-adik terganggu dengan suara-suara berisik, atau ada yang gak suka musik, atau mungkin terganggu kalau belajar di depan TV. Nah, lebih baik kita menghindari lingkungan yang seperti itu. Cari lingkungan yang nyaman dengan gaya belajar kita. Nah, yang terakhir, belajar bersama teman. Belajar bersama teman itu menjadi penting, walaupun mungkin adik-adik ada yang lebih suka belajar sendirian, tapi setelah kita memahami pelajaran kita, tidak ada salahnya untuk diskusi bersama teman, karena teman kita bisa saja mempunyai pengetahuan atau pemahaman yang lebih dari kita, atau hal-hal yang kita belum ketahui mereka ketahui, dan hal-hal yang belum mereka ketahui kita ketahui. Dengan begitu kita dapat bertukar pikiran bersama teman-teman kita. Kita mencari tahu hal-hal yang belum kita ketahui, dan mereka mencari tahu hal-hal yang belum kita ketahui. Karena itu jangan lupa belajar sama teman ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih kontribusi pendidikan kita dengan kemajuan desa kita, Desa Cianjur Mula-Mula, Desa Agrowisata dan Ekowisata.
Nah, menurut Gunawan pada tahun 1999, perkembangan pariwisata di suatu tempat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan suatu proses. Proses itu dapat terjadi secara cepat atau lambat tergantung dari berbagai faktor, seperti faktor eksternal, misalnya dinamika pasar, situasi politik, ekonomi makro, dan faktor internal di tempat yang bersangkutan, seperti kreativitas dalam mengolah aset yang dimiliki, dukungan pemerintah, dan masyarakat. Karena itu, kita sebagai masyarakat dari desa kita, Desa Cianjur Mula-Mula, kita perlu memperoleh pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan kreativitas kita dalam mengolah aset yang dimiliki desa kita. Dengan demikian, seluruh sumber daya, seluruh aset yang dimiliki desa kita dapat kita kembangkan dan kita kenalkan ke dunia luar. Kita dapat membangun desa kita menjadi lebih baik sehingga perekonomian di desa kita pun tumbuh dengan baik juga. Pendidikan itu sangat penting ya untuk kemajuan desa kita, kemajuan tempat tinggal kita. Karena jika kita menjadi masyarakat dengan pendidikan yang baik, maka desa kita juga akan tumbuh dan kita akan memberikan kontribusi-kontribusi lebih kepada desa kita. Kita akan mengetahui cara untuk mengolah seluruh potensi yang dimiliki desa kita. Nah, terakhir, beasiswa. Mungkin adik-adik ada yang mengeluh, Kak, belajar itu susah karena butuh biaya yang besar. Nah, jangan khawatir karena banyak sekali beasiswa yang terdapat di luar sana. Baik itu beasiswa dari pemerintah maupun beasiswa dari swasta. Mereka menyediakan beasiswa untuk membantu kebutuhan belajar kita, untuk membiayai uang sekolah kita, atau untuk membantu uang kebutuhan hari-harian kita. Nah, daftar beasiswa dapat dilihat di link yang tercantum di hadapan kita. Kemudian ada juga beasiswa dari pemerintah, biasanya berupa bantuan pendidikan dan sumbangan kepada sekolah, atau ada pihak-pihak swasta yang memberikan beasiswa kepada kita. Karena itu untuk memperoleh beasiswa dengan lebih mudah, kita perlu prestasi. Karena dengan prestasi, kita akan menjual diri kita akan menunjukkan bahwa ini loh prestasiku. Nah, dengan demikian, para pihak yang memberikan beasiswa juga lebih tertarik untuk membantu kita, untuk memberikan bantuan dana atau bantuan uang sekolah kepada kita, karena ada potensi dari diri kita. Nah, makanya untuk adik-adik semua, mulai sekarang lebih semangat lagi belajarnya, dikembangkan lagi prestasinya, supaya kita bisa memperoleh bantuan dana dari pihak-pihak tertentu dan memperoleh beasiswa. Nah, mungkin itu aja yang bisa kakak jabarkan tentang mengapa kita harus belajar. Semoga setelah ini adik-adik lebih semangat lagi belajarnya, lebih mau lagi untuk memperoleh pendidikan tinggi sampai kuliah, dan lebih semangat lagi untuk menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Kakak dan tim KKN PPM UGM Cianjur Mula-Mula mengucapkan terima kasih dan semangat untuk adik-adik semua. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih semua. Sampai jumpa.